Tapi di sini malah malah di sini ke Indonesia, di negeri sendiri, di tanah kelahiran Asma sendiri malah terpisah. Terpisahnya karena Mbak Asma ketika pulang kemarin orang tua sudah nggak ada. sudah tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Nah, teman-teman, alhamdulillah kali ini saya sedang berada di Paris ya. Tapi ini Paris versi Kota Sampang, guys. Jadi ini adalah satu rumah makan, bisa dibilang kafe gitu, yang nuansanya sudah seperti Paris. Kita kenalan dulu dengan siapa, Mbak? Dengan Asma Family. Nama YouTube-nya? Nama YouTube Asma Family, nama sendiri Asma. Nama sendiri Asma. Asma. Oke. Kalau boleh tahu di Arab Saudi udah berapa tahun? Saya berada di Arab Saudi 15 tahun. 15 tahun. Masya Allah. Saya itu guys di Arab Saudi dari 2010. Berarti Mbak dari 2007. 2007 sudah ada di Arab Saudi. Berarti dia ini nggak pernah pulang berarti? Baru pulang kemarin? Baru pulang yang kemarin pulang. Apa yang menyebabkan kamu terlalu betah banget di Arab Saudi? Pertamanya, awalnya saya itu berangkatnya sendirian. Sendiri, oke. Sendiri. Terus saya itu yang menyebab saya betah di Arab Saudi karena saya ini hidup di keluarga yang sederhana. Oke. Dan saya itu betah di Arab itu karena pekerjaan lebih gampang, dan juga saya itu betah karena mendapat jodoh juga di Arab. Oh, dapat jodoh. Ya, terus juga saya anak juga di Arab. Jodohnya orang mana? Jodohnya orang Bangkalan. Oh, orang Bangkalan, berarti orang Madura juga. Iya. Biasanya TKW itu yang bikin betah karena nikah sama orang Arab. Kamu enggak ya? Enggak. Berarti Saya, masih suka yang lokal. alhamdulillah saya dapat jodohnya sama-sama Madura. Alhamdulillah. Tapi beda kabupaten. Beda kabupaten. Iya. Kalau boleh tahu pekerjaan di Arab Saudi sebagai apa? Saya pekerjaan saya di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Berarti ngevlog juga dong? Ngevlog, alhamdulillah. Dengan izin majikan saya ngevlog, tidak masalah, asalkan tidak bawa majikan dalam ngevlog. Ya, jadi gini teman-teman, buat teman-teman yang harus diketahui bahwa kadang saya itu ketika ngevlog di Indonesia, kadang masih agak-agak canggung. Iya. Mau memvideo orang itu agak-agak canggung, padahal di sini bebas orangnya. Iya, betul. Karena kenapa? Saya teringat di Arab Saudi yang ketika mau memvideokan orang itu orang gitu. Jadi orang sana privasinya benar-benar dijaga. Iya, betul. Makanya beliau katanya bisa ngevlog tapi tidak bawa majikan. Majikannya tidak ditampilkan. Iya, betul. Gitu. Selama 14 tahun itu kalau boleh tahu sudah bisa membangun apa saja nih? Ini kalau masalah hasil saya ceritakan dengan harus memang bukan sombong teman-teman, tapi ini biar jadi motivasi buat teman-teman yang lain. Ya paling tidak apa yang beliau dapatkan mungkin bisa juga didapatkan oleh teman-teman. Kita tanya-tanya kepada beliau gitu. Iya. Apa saja yang sudah didapatkan? Ini saya bukan riak ya, menceritakan tentang jerih payah saya sendiri, keringat saya sendiri, dan juga mendapatkan jodoh. Nah. Dan ini alhamdulillah suatu rezeki yang paling saya syukuri selama berada di Arab. Bisa beli dam seharga, beli mobil, bisa beli mobil, dan juga merintis juga sedikit-sedikit usaha. Iya. Jadi pulang ke kampung halaman sudah ada usaha berarti? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Jadi nggak sia-sia guys selama 14 tahun. Bukan 14 tahun, 15. 15 tahun berpisah dengan keluarga. Pulang ke kampung halaman ada usaha. Jadi kita nggak bingung lagi buat keluar negeri. Iya, betul. Terus suka dukanya selama berada di Arab Saudi apa nih, Mbak?
Saya sukanya di situ karena dapat kerjaan. Dapat kerjaan. Dapat kerjaan pasti ya. Iya. Sukanya karena tiap bulan udah dapat gaji. Udah dapat gaji. Dapat gaji, apalagi punya majikan baik. Sepenuhnya di fasilitas dikasih. Dan saya dukanya kalau saya dibilang itu ya 15 tahun pisah dengan keluarga, itu sangat sakit dan juga sedih. Sedihnya itu kalau ingat waktu mau berangkat ke Arab, keluarga utuh semua. Oh, oke. Masih ada. Orang tua ada. Tapi kan orang tua saya itu orang tua saya duluan di Arab. Saya dipanggil. Oh, jadi dulu ibunya Umi di sana. Uminya di Arab. Terus kamu dipanggil ke sana sayanya. Terus habis gitu Umi saya itu sakit karena getah bening. Pulang nyampe di sini 1 bulan meninggal. Jadi Mbak Asma ketika pulang kemarin orang tua sudah nggak ada? Sudah tidak ada. Terus di rumah tinggal sama siapa? Saya di rumah itu cuma sama bibi saya, satu-satunya saudara dari Umi. Saudara kamu? Saya nggak punya saudara. Satu-satunya saya. Nggak punya kakak, nggak punya adik, dan juga nggak punya mbak. Saya tunggal, anak tunggal dari orang tua saya. Oh, Masya Allah. Jadi memang perjuangan sebagai TKW atau TKI teman-teman, resikonya itu kita berangkat kadang tangan orang tua kita masih segar, matanya masih tajam menatap kita, tapi ketika pulang tangannya sudah keriput, matanya sudah layu, dan bahkan seperti Mbak Asma sudah tidak ada. Jadi beliau berjuang untuk keluarga. Betul. Tapi ternyata pas pulang orang tua sudah nggak ada. Tapi udah sempat membangun rumah? Kalau masalah rumah, orang tua saya hasil dari kerjanya membangun rumah, tapi belum selesai. Terus saya ngelanjutin. Alhamdulillah. Tapi rumah masih ada kan? Masih peninggalan ada. Orang tua? Masih, alhamdulillah masih ada. Dan saya yang mau diceritakan ini Mas Azam, kisah sedih saya ini sebagai seorang TKW berkorban untuk demi membahagiakan orang tua, ataupun seperti keluarga kayak kakek, kayak nini. Terus pulangnya itu selama 15 tahun di Arab. Pertama berangkat lengkap, pulang nyampe ke Madura, saya cuma bisa melihat kuburannya. Siapa aja kira-kira yang nggak sempat ketemu selama berada di Arab Saudi? Yang sudah tiada, kakek, nenek, bahkan orang tua pun ikut tiada. Selama 15 tahun kakek nggak ketemu, nenek nggak ketemu, orang tua nggak ketemu. Subhanallah. Dan ini Mas Azam, sebenarnya sih saya berangkat ke Arab itu berat dulu. Kakek nenek saya itu kan katanya jangan, karena di keluarga saya itu karena saya yang paling disayang. Dan saya itu masih pingin, kata saya itu, ke tanah suci Mekah, kata saya. Tapi dan akhirnya saya pulang, saya tidak bisa melihat beliau lagi. Cuma saya bisanya melihat seperti kuburan, bisa ziarah. Berarti keinginan kakek nenek dulu masih pengen ke Arab Saudi untuk haji, umroh apa gimana? Iya. Dan alhamdulillah karena keinginan almarhumah kakek nenek saya pingin haji ataupun umroh, dan alhamdulillah Asma hasil kerja di Arab, saya bisa menghajikan beliau. Oh, sudah dibadalkan? Sudah dibadalkan. Bahkan yang nenek saya yang hajiin sendiri. Kalau kakek dibadalin. Oh, gitu. Jadi satu pas barengan haji, saya yang hajiin nenek dan badalnya kakek. Berarti dulu Mbak Asma tinggal sama kakek nenek dong? Sama orang tua. Cuma orang tua duluan. Oke. Terus saya di pesantrenin. Habis gitu saya udah lulus, jadi daripada saya itu di rumah
bersyukurnya beliau guys, beliau di Arab itu ketemu dengan jodoh, alhamdulillah sampai sekarang dikaruniai anak berapa? Dua. Dua. Alhamdulillah saya sudah 2 anak. 2 ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Pulang kemarin pakai jalur apa? Saya pulang exit mandiri. Dibantu KJRI. KJRI. Oke, masya Allah. Berarti kemarin itu nggak ada biaya, cuman selain ini ya? Cuma ya biaya saya aja ongkos mungkin dari rumah ke KJRI, makan, itu aja. Basma, saya lihat di vlognya Cak Faiz Selamat, teman-teman kalau lihat di vlognya beliau kemarin itu yang sempat viral, pulang, apa judulnya kalau nggak salah, pulang dengan bawa uang 200 berapa? 260 juta. 260 juta. Terus Nikat beli dam. Nikat beli dam. Itu gimana ceritanya itu? Kok bisa? Ini ceritanya gini. Ini buat TKW ataupun TKI yang ada di Arab Saudi khususnya, dan juga yang di luar negeri. Iya. Saya ini bukan sok jadi contoh ya. Bukan nggak apa-apa, jadi kita motivasi, saling berbagi pengalaman. Karena banyak teman-teman kita ini ketika di Arab nih lupa tujuan awal untuk mencari usaha, mengumpulkan apa ya, untuk yang bekal untuk usaha nanti ketika pulang di Indonesia. Sehingga karena saya banyak nih teman-teman ketika membantu para TKI atau TKW, mereka selama ada di Arab Saudi hidupnya mewah, foya-foya, diskotik ya, istilahnya pesta-pesta terus, tapi ketika mau pulang dia nggak punya apa-apa, Mbak. Betul. Dia nggak punya apa-apa, sampai minta bantuan, bahkan ketika sakit kita urunan ongkosnya. Betul. Nah, seperti Mbak Asma ini alhamdulillah katanya pulang sekarang sudah punya usaha. Kok bisa? Kenapa itu pikirannya buat beli dump truck itu kenapa? Iya, ini pertamanya saya kan di Madura sulit kerjaan, harus ada pemasukan, pengeluaran tiap hari, pemasukan nggak ada. Bener. Jadi saya itu lebih baik kita sekeluarga sudah apa namanya, saling berbagi, misalnya sering nanya gini. Akhirnya saya memutuskan sama suami saya beli dam truk. Kan suami saya supir, di Arab supir, dan di sini juga supir. Jadi pengalaman luas supir. Jadi kalau ke dam itu mungkin setidaknya setiap hari, nggak tiap hari sih, seminggu 3 kali ada muatan lah. Ada muatan. Kadang tiap hari, kadang sehari 2 kali. Berarti cukup lah untuk hidup di. Cukup, alhamdulillah, untuk setiap harinya itu alhamdulillah cukup. Ada yang lain, usaha yang lain? Usaha lain ada. Saya ini kan sudah jadi ibu rumah tangga, netap di rumah. Saya cuma ngebantu mertua. Apa itu? Usaha ayam potong. Jadi setiap harinya ayam potong itu menyembelih 80 ekor. Kalau hari Selasa 150 ekor. Banyak juga ya? Iya. Dan ada juga lagi kata orang Madura itu jagal sapi. Jagal sapi. Setiap hari sembelih, kadang 2, kadang 1. Oh, berarti dia dagang sapi gitu. Beli sapi dijagal, jual daging. Oh, gitu. Masya Allah. Terus suami sekarang ngomong-ngomong kemana nih? Kok nggak kelihatan dari tadi? Ini dari vlognya Asma sendiri, sering sendirian. Maklum suami saya itu sibuk, dan sekarang ini ditanya oleh Mas Azam, sekarang masih muatan batu lokal, yaitu batu bata, berada di Lesong, tempatnya pengambilan batu bata. Masih belum pulang. Belum pulang? Iya, ini Mas Azam ya, sebenarnya Asma ini di Arab tidak pernah terpisah sama suami. Kok bisa nggak pernah pisah? Karena di Arab Mas Zain itu supir, dan saya pembantu. Jadi satu majikan. Antar jemput Mas Zain. Terus ngumpul itu di satu rumah, nggak diem di majikan saya. Jadi saya di Arab itu ngontrak. Kontrak sama anak, sama suami. Tapi di sini malah di sini ke Indonesia, di negeri sendiri, di tanah kelahiran Asma sendiri malah terpisah. Terpisahnya karena kesibukan kerja.
ya nggak apa-apa tuh, suami kan sibuk kerja kan demi keluarga juga. Iya, betul. Itu tanggung jawab laki-laki. Justru masya Allah, daripada suaminya solehah, mending suami soleh. Ya enggak? Suami soleha itu di kamar terus, bahkan perempuan yang cari duit. Kalau ini dia yang kerja, alhamdulillah nggak apa-apa. Iya, ini selama saya 6 bulan di Indonesia, saya tidak pernah kerja, ya cuma bantu mertua di rumah, itu aja. Ngurus anak, ngurus mezen, itu aja. Oke, guys, jadi itu dia pengalaman dari Mbak Asma sebagai TKW. Dulu nama channelnya itu Asma TKW Arab Saudi. Sekarang sudah karena anak katanya pingin masuk sama suami, diganti Asma Family. Asma Family. Dulu suaminya itu yang jadi kameramen ya. Betul. Maka dia bilang tadi suami saya nggak pernah masuk vlog, dibuat jadi kameramen sih. Nggak pernah masuk vlog. Dan alhamdulillah sama saya diajak. Ya udah, katanya ganti aja channelnya Asma Family. Oke, masya Allah. Oke, itu teman-teman. Jadi ini sekedar motivasi buat teman-teman. Jadi buat kalian yang ada di luar negeri, dimanapun berada, ya bukan saya juga mengajari dengan Mbak Asma, tapi kita berbagi pengalaman. Saya pun juga demikian, sekarang masih mengumpulkan, ya paling tidak modal lah. Ketika kita pulang ke Indonesia, kita paling tidak sudah ada usaha kayak gitu. Jangan sampai ketika kita pulang ke rumah, kita nggak ada kerjaan, pusing, keluar lagi, merantau lagi, dan merana lagi di luar negeri. Ya, oke teman-teman, mungkin itu saja video kita kali ini. Saya Khairul Azam dan Mbak Asma Family. Silahkan di subscribe channelnya beliau. Mohon undur diri dari Paris, Prancis, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.